Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabatku, pemirsa yang budiman, ada 3 jenis model manusia ketika dia bekerja. Yang pertama adalah manusia yang bekerja setiap harinya dengan rutinitasnya saja. Dia tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk perkara-perkara yang lebih baik. Yang kedua adalah manusia yang bekerja dalam bermimpi. Artinya bahwa manusia yang kedua ini ketika dia bekerja, dia sedang bermimpi atau bermimpi dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah manusia yang bermimpi pada pagi harinya, namun ia berusaha untuk melaksanakan apa impiannya tersebut pada siang dan petang harinya. Pemirsa yang budiman, jenis tipe manusia yang pertama adalah manusia yang rutinitasnya hanya bekerja dan bekerja saja setiap hari. Dia tidak menggunakan akal pikirannya, ide-ide kreatifnya untuk menjadi hal yang lebih baik. Tipe manusia yang pertama ini ibarat robot, ibarat mesin yang dari pagi hingga petangnya hanya mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi program yang telah ditetapkan. Tidak ada muncul ide-ide kreatif di dalam pikirannya. Tidak muncul hal-hal yang positif yang lebih baik dari dalam pikirannya. Dia sangat jarang mengungkapkan hal-hal yang lebih inovatif di dalam pemikiran. Mereka sangat disukai oleh pimpinan karena mereka jarang mendebat pimpinan, selalu patuh dan taat apa yang diaturkan oleh pimpinan, dan mereka adalah orang yang senantiasa setiap harinya tunduk dan patuh terhadap program yang dilaksanakan. Mereka sangat suka dengan kemapanan, takut tantangan. Ketika ada peluang, mereka takut untuk meraih peluang tersebut karena takut akan kegagalan. Itulah tipe manusia pertama, manusia robot yang setiap harinya hanya bekerja saja, setiap harinya hanya melaksanakan rutinitas saja, tidak mempunyai ide-ide brilian yang lebih inovatif untuk pengembangan dirinya. Sedangkan tipe manusia kedua adalah tipe manusia yang di dalam bekerjanya ia bermimpi, atau dalam kata lain bermimpi ketika bekerja. Mereka bukanlah pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang punya sangat banyak ide-ide brilian, tetapi mereka takut akan ancaman dan cobaan. Ketika ada peluang, mereka tidak berani untuk mengambil peluang tersebut karena takut akan kegagalan. Mereka adalah orang yang bekerjanya juga asal-asalan. Ibaratnya mereka ini tidak disukai oleh pemimpin, karena ketika dia bekerja di suatu tempat, pikirannya berada pada tempat yang lain. Ketika dia bekerja pada satu perusahaan, pikirannya berada pada perusahaan yang lain. Dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, hatinya separuh-separuh. Tetapi kalau berhenti bekerja, ia pun takut, karena takut akan kegagalan. Inilah tipe manusia yang kedua. Ingin sukses, tetapi takut akan kegagalan. Inilah manusia yang separuh-separuh. Mereka adalah ibarat kapas yang akan diterbangkan oleh angin kemana saja. Tidak mempunyai pendirian, kurang rasa percaya diri, dan tidak memiliki integritas pribadi. Dan tipe manusia yang ketiga, yaitu tipe manusia yang bermimpi pada pagi harinya, namun ia berusaha untuk melaksanakan mimpinya, mewujudkan mimpinya tersebut pada siang dan sore harinya. Inilah tipe manusia yang sukses. Dia tidak hanya pandai bermimpi saja,
tetapi ia berusaha menjadikan mimpinya tersebut merupakan sebuah visi yang ingin dia raih. Dan visi tersebut ia jabarkan ke dalam misi-misi yang lebih aktual. Dari misi-misi yang sudah tercantum aktual tersebut, ia cari strategi-strategi bagaimana mencapai misi-misinya tersebut. Inilah orang yang sukses, yang bukan hanya sekedar bermimpi saja, ataupun ia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kesuksesan yang ingin dia raih dapat terwujud. Inilah manusia yang baik, yang mereka tidak akan takut akan kegagalan. Bila ada peluang, ia akan raih. Bila ada kesempatan, ia akan gunakan. Ia tak takut akan kehilangan harta, yang paling ia takut adalah kehilangan akal dan pikirannya. Orang seperti ini tidak takut akan kegagalan, karena baginya kegagalan adalah sebuah fase untuk menuju kesuksesan. Baginya, dalam prinsip hidupnya hanyalah satu: bagaimana ia bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana ia bisa menjadi orang yang memiliki manfaat semaksimal mungkin bagi orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan orang seperti ini adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik manusia yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Inilah derajat manusia yang paling tinggi, yaitu manusia yang tidak hanya pandai bermimpi saja, namun ia berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya tersebut untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian hikmah kita pada hari ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.